Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya di my channel Re-Energy. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan energi angin. Ya, masih bahas tentang bersangkutan dengan kemarin, yaitu di komponen-komponen dari wind turbine. Nah, kali ini kita membedakannya itu, kemarin kita membahas tentang skala besar atau untuk komersial. Nah, sekarang kita akan membahas tentang untuk skala kecilnya. Nah, bagaimana sih? Nanti kita bahas langsung saja. Oke, sebelum itu teman-teman harus like, subscribe, dan share my videos ya. Oke, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Oke, di sini perbedaan antara wind turbine komersial dan wind turbine, maksudnya komersial untuk besar ya, besar, dan wind turbine yang skala kecil itu hampir mirip, ya, hampir mirip. Membedakannya itu ada di bagian ekor. Ya, kita bahas satu persatu. Bagian-bagiannya itu ada di bagian rotor. Rotor terdiri dari yaitu core ini, bilahnya ini core-nya. Kemudian di dalam core-nya itu ada hook-nya yang terhubung langsung dengan shaft-nya ya. Kemudian ada di bagian dalam ini ada generatornya. Kemudian, nah ini generatornya udah tertutup oleh housingnya sebagai pelindung dari komponen-komponen yang ada di dalam wind turbine. Kemudian di sininya dia kan kemarin ada yang namanya itu yaw drive. Nah, yaw drive itu penggerak pengarah atau penggerak secara elektrik dengan menggunakan motor. Nah, kali ini di sini dia menggunakan yaw drive secara manual, yaitu dengan menggunakan bearing. Kemudian, nah di sini ada tiangnya, tiang yang terhubung untuk penghubung kincir angin dengan tiangnya. Di sini dia menggunakan tiang pole. Nah, maksudnya itu dia menggunakan tiang monopol. Nah, di sini ada untuk pengikatnya, biasa menggunakan baut-baut di sini. Nah, yang paling signifikan itu adalah itu bagian ekor dari kincir angin. Nah, sekedar informasi yaitu bahwa di kincir angin ini juga di komponen di dalamnya ini juga ada gearbox. Nah, gearboxnya itu kan kalau di kincir angin komersial yang gede, yang besar itu biasanya perbandingan itu ya 50/1. Nah, di sini biasanya mungkin 3 kali lipat, 5 kali lipat ya. Karena kecepatan putar RPM itu di kincir angin secara kecil itu lebih besar daripada kincir angin secara kincir angin secara kecil lebih besar daripada kincir angin secara kecil yang gede. Itu pengaruhnya di jari-jarinya. Oke ya. Tuh. Nah, dan juga di kincir angin secara kecil ini dia tidak menggunakan sistem brake. Nah, nanti kita bahas ya, kenapa dia tidak menggunakan sistem brake. Oke, langsung saja kita bahas tentang yaitu di bagian pembedanya ya. Nah, di sini pembedanya itu ya di bagian ekor. Ekornya ini. Nah, ini dia terhubung dari ini komponennya. Nah, sistem bearing, ya, bearingnya di sini. Nah, ini sistem ekor ini disebut dengan sistem furling. Ya. Penjelasan gimana sistematikanya? Dia bisa menggerakkan kincir angin. Ketika angin datang berubah dari depan, misal dia berputar arah berlawanan, munculnya dari sisi kanannya, dari sisi sampingnya.
dia akan menabrak sisi-sisi dari bagian dari plat dari ekornya, sehingga adanya energi mekanik yang ada di ekornya ini, sehingga dia akan menggerakkan batang ini yang terhubung dari bearingnya ini, ya, sehingga kincir anginnya bergerak menuju ke arah sumber angin di bagian sisi-sisinya. Oke ya, itu. Coba kita langsung ke contohnya dari yang saya desain. Nah, ini dia. Di sini yang saya desain. Ya, ini udah saya desain ini perlu penyesuaian dari beberapa aspek, Pak. Oke ya. Ini sama saja dengan gambar yang sebelumnya. Itu ada rotornya yang terdiri dari bilah, corn, dan hook yang terhubung dengan shaftnya. Ada ekor ini yang terhubung dengan sistem bearingnya. Nah, ini generatornya yang di jenis tiang monopol, ya. Oke, ini dia sebagai contoh ketika teman-teman melakukan pendesainan dari kincir angin, ya. Oke ya, itu saja yang bisa saya sharing bersama teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau bermanfaat, like, subscribe, dan share videonya, biar teman-teman yang lain bisa tahu tentang informasi tentang pemanfaatan energi angin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.